Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengar dan merenungkan kembali firman Tuhan, pagi hari ini marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan. Kami masih diberi kesehatan, kekuatan dan juga kesempatan untuk belajar kembali firman Tuhan pagi hari ini. Beri kami hikmat dan pengertian agar tidak saja kami mengerti, tapi kami juga sanggup melakukan kebenaran-Mu. Kami siap mendengarnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tema renungan kita hari ini adalah murka Tuhan bangkit. Diambil dari 2 Tawarik 36 ayat 11-16. Beginilah firman Tuhan. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan diri di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Lagi pula ia memberontak terhadap Raja Nebukadnezar yang telah menyuruhnya bersumpah demi Allah. Ia menegarkan tengkuknya dan mengeraskan hatinya dan tidak berbalik kepada Tuhan Allah Israel. Juga semua pemimpin di antara para imam dan rakyat berkali-kali berubah setia dengan mengikuti segala kekejian bangsa-bangsa lain. Rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem itu dinajiskan mereka. Namun Tuhan Allah nenek moyang mereka berulang-ulang mengirim pesan melalui utusan-utusannya karena ia sayang kepada umatnya dan tempat kediamannya. Tetapi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah itu, menghina segala firman-Nya dan mengejek nabi-nabinya. Oleh sebab itu murka Tuhan bangkit terhadap umatnya sehingga tidak mungkin lagi pemulihan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada zaman Raja Sedekia memerintah, umat Israel benar-benar mengalami degradasi iman yang luar biasa. Sebagai raja, Sedekia harusnya dapat menjadi contoh yang baik dan teladan yang baik bagi rakyat yang dipimpinnya, tetapi justru melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Semua orang termasuk para imam berubah tidak setia dengan mengikuti kekejian bangsa-bangsa lain. Dikatakan firman Tuhan, rumah yang dikuduskan Tuhan di Yerusalem dinajiskan mereka. Meski demikian, Tuhan tetap menunjukkan kasih-Nya dengan berkali-kali mengutus hamba-hambanya untuk menegur dan memperingatkan mereka. Tetapi mereka tetap saja mengeraskan hati dan tidak mempedulikan teguran dan peringatan Tuhan ini. Alkitab juga menulis bahwa mereka mengolok-olok para utusan Tuhan ini. Mengolok-olok artinya mempermainkan dengan perkataan atau mengejek. Mereka menganggap remeh dan merendahkan orang-orang yang diutus Tuhan. Bahkan mereka berani menghina firman Tuhan. Itu sama artinya mereka juga meremehkan Tuhan dan tidak menghargai Tuhan. Karena perbuatan mereka itulah yang sangat kelewatan, maka bangkitlah murka Tuhan atas mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya pengalaman pernah diajak berantem oleh kakak kelas di waktu SMA. Karena saat kita berkumpul di kantin, saat istirahat sekolah, kondisi kantin cukup ramai dan kita semua saling bercanda dan saling ejek-mengejek. Menurut saya itu hal yang biasa. Namanya anak-anak SMA kumpul, bercanda dan saling ejek-mengejek, itu hal yang biasa. Tetapi mungkin perkataan saya menyakiti dan ditanggapi serius oleh seorang kakak kelas. Dia mengajak teman-temannya untuk menghadang saya di saat pulang sekolah. Untung pengeroyokan itu belum sempat terjadi karena segera dilerai dan didamaikan juga oleh guru sekolah kami. Merupakan pelajaran berharga bagi saya. Jangan sekali-kali kita merendahkan orang lain dengan kata-kata atau ejekan. Terlebih-lebih kita berani mengolok-olok atau mengejek hamba Tuhan dan juga menghina firman Tuhan, sama yang dilakukan oleh orang-orang di zaman Raja Sedekia. Jika kita masih senang mengejek-ejek orang dan merendahkan orang lain, segeralah bertobat, karena kita juga gak sempurna. Jangan pula kita meremehkan setiap teguran dan peringatan Tuhan.
Jika kita masih ada di dunia ini, artinya Tuhan masih sabar dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Dan itu merupakan kesempatan kita untuk memperbaiki diri lebih baik lagi. Jangan sampai murka Tuhan bangkit terhadap kita karena kita gak mau bertobat dan berubah. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih untuk pesan-Mu pagi hari ini. Kami diajar untuk tidak merendahkan orang lain, tidak mengolok-olok atau mengejeknya, walaupun hanya bercanda sekalipun. Kami sadar bahwa kami juga tidak sempurna. Beri kami telinga untuk tidak meremehkan setiap teguran dan peringatan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Melalui siapapun kami harus menghargai setiap teguran dan peringatan Tuhan. Beri hati kami yang mau bertobat dan berubah, agar murka Tuhan tidak terjadi di dalam hidup kami. Dan pagi hari ini kami juga datang ke hadapan Tuhan, meminta perlindungan dan berkat-berkat Tuhan tercurah untuk hidup kami semua. Hidup kami diberkati untuk jadi seorang berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.